pretty sure Ross has no jurisdiction here. You should know I'm a better shot when I'm pissed off. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Jangan dilanjutkan videonya jika kamu belum menonton film Black Widow. Selain menimbulkan spoiler, video ini juga membingungkan jika kamu belum menonton filmnya. Film Black Widow ini memiliki cerita yang relatif mandiri seiring berjalannya film-film MCU, tetapi masih terikat dengan franchise film MCU lainnya. Bukan MCU namanya kalau tidak meninggalkan plot hole dan meninggalkan pertanyaan hingga filmnya selesai. Seperti ending series Loki season 1 yang menambah pertanyaan daripada menjawab pertanyaan yang sudah ada. Kembali ke Black Widow. Dengan plot cerita di antara peristiwa Captain America Civil War dan Avengers Infinity War. Walaupun seharusnya film Black Widow ini sesudah Captain America Civil War, bukan sesudah kematian Natasha Romanoff dalam film Avengers Endgame. Tetapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ada beberapa jawaban selama penampilan Natasha Romanoff di MCU di film Black Widow ini. Seperti tentang misi Budapest, Natasha dan Hawkeye, dan cerita asal-usul rompi Natasha dalam film Avengers Infinity War. Tetapi ada juga beberapa bagian dari cerita film Black Widow yang sedikit agak sulit untuk dipahami. Meskipun tidak mengurangi keseruan film secara keseluruhan ketika kita menonton filmnya. Mantep banget dah pokoknya. Mari kita masuk ke plot hole dan pertanyaan yang belum terjawab di film Black Widow ini. Let's go. Pertama, bagaimana Alexei aka The Red Guardian mendapatkan kekuatan? Ketika Alexei melarikan diri dari kejaran S.H.I.E.L.D., Alexei menampilkan dirinya yang ternyata adalah super soldier. Berbeda dengan apa yang ada di buku komik. Setelah Natasha dan Yelena membebaskan Alexei di dalam penjara, Alexei mengatakan bahwa dirinya adalah super soldier pertama dan satu-satunya di Uni Soviet. Tetapi sayangnya, Dreykov memasukkan Alexei ke dalam penjara setelah misi di Ohio selesai. Bisa dibilang habis manis sepa dibuang ya Alexei ini. Series Falcon and the Winter Soldier mengungkapkan ada banyak upaya di tahun 1940-an atau 1950-an untuk menduplikasi serum Captain America. Jadi mungkin, bisa jadi Rusia sudah mencuri serum itu yang kemudian diaplikasikan ke Alexei. Mengingat series Falcon and the Winter Soldier menampilkan banyak varian serum, cukup mudah untuk menjelaskan kekuatan Alexei ini. Soviet Union's first and only super soldier, I could have been more famous than Captain America. Kedua, kok bisa Dreykov bertahan dan selamat dari ledakan? Dalam upaya berpindah ke S.H.I.E.L.D., Natasha harus membunuh Dreykov. Cara terakhir membunuh Dreykov yaitu melalui anaknya, Antonia. Sayangnya, ketika Natasha menemui Yelena di Budapest, Yelena mengatakan kalau Dreykov masih hidup dan Red Room masih aktif. Dalam adegan kilas balik, menunjukkan bahwa Natasha memasang bom di tas Antonia, yang kemudian Antonia menghampiri Dreykov, dan bom itu meledak. Di penghujung film, ternyata Antonia masih selamat, tetapi dia memiliki bekas luka di wajah. Sementara, Dreykov tidak memiliki bekas luka atau tanda orang yang habis kena bom. Film Black Widow ini tidak menjelaskan bagaimana Dreykov dan Antonia berhasil selamat dari bom yang diledakkan oleh Natasha. Penjelasan kenapa Dreykov bisa selamat tanpa bekas luka mungkin Dreykov mendorong Antonia menjauh dari dirinya, atau mungkin Dreykov masih sempat sembunyi ketika bom itu meledak. Atau mungkin Dreykov sudah melakukan operasi plastik, karena penampilan itu penting ya kan? Kalau untuk Antonia nggak usah operasi plastik lah ya, kan pakai helm juga dia. Ketiga, apa memang benar Alexei melawan Captain America? Ketika Alexei di dalam penjara, Alexei mengatakan bahwa dirinya melawan Captain America di tahun 1983 atau 84. Dan kemudian ketika Alexei sudah bebas, Alexei mengatakannya lagi ke Natasha. Apa Captain America versi Steve Rogers pernah membicarakan tentang dirinya? Konflik yang disebutkan Alexei antara Alexei dengan Captain America ini sepertinya jelas tidak mungkin terjadi. Alexei masih sangat muda untuk bertarung sebagai The Red Guardian selama Perang Dunia Kedua. Dan Steve Rogers sebelum Perang Dunia Kedua selesai sudah membeku di es. Hingga Steve Rogers ditemukan 70 tahun kemudian di tahun 2011. Ketika Alexei membanggakan kemenangannya atas Captain America, kita bisa menebak kalau Alexei berbohong. Tetapi kita semakin dibuat penasaran. Ketika Alexei bertanya ke Natasha, apa Captain America versi Steve Rogers pernah berbicara tentang The Red Guardian? Sayangnya Natasha tidak menjawab pertanyaan Alexei ini yang membuat kita semakin penasaran. Benar atau tidaknya Alexei melawan Captain America? Ada kemungkinan maksud dari perkataan Alexei ini. Mungkin Alexei menunjukkan egonya bahwa dirinya lebih baik dari Captain America.
Atau mungkin konflik dan persaingan antara Kapten Amerika dan The Red Guardian memang ada dalam propaganda selama Perang Dingin? Siapa yang tahu? Mengingat selama Perang Dingin, kedua negara yaitu Uni Soviet dan Amerika menjadi dua negara adidaya. Tetapi untungnya bos Marvel yaitu Kevin Feige dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa ia ingin mempertemukan The Red Guardian dengan Kapten Amerika. Dan semoga saja keinginan si Kevin ini dapat terwujud. Captain America, my great adversary in this. Keempat, penjara Alexei. Bagaimana Alexei mengetahui tentang pekerjaan Melina sementara dirinya di dalam penjara? Setelah Natasha dan Yelena menyelamatkan Alexei dari penjara, Alexei mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang Red Room yang sekarang. Tetapi Melina mungkin mengetahui. Bahkan Alexei tahu di mana lokasi Melina dan kegiatan apa yang dilakukan Melina sekarang. Tapi gimana caranya Alexei bisa mengetahui informasi tentang Melina ini sementara dirinya ada di dalam penjara setelah misi di Ohio selesai? Meskipun Alexei menemukan kostum The Red Guardian di rumah Melina, ini menunjukkan Alexei pernah tinggal di rumah Melina sebelum Alexei masuk ke penjara. Tetapi ini tidak menjelaskan bagaimana Alexei bisa mengetahui informasi detail tentang Melina yang padahal dirinya di dalam penjara. Atau teori saya mengatakan, mungkin sebelum Alexei di penjara, Alexei tinggal bersama Melina di rumah itu. Atau setidaknya Alexei pernah ke rumah itu. Dan sebenarnya mungkin Alexei hanya asal ngomong ketika Alexei mengetahui informasi tentang Melina. Yang ternyata Melina masih tinggal di rumah itu sebagai saintis dari Red Room. You don't see the resemblance? Kelima, apa yang sebenarnya terjadi dengan program Black Widow? Film Black Widow ini tidak menjelaskan secara detail apa itu program Black Widow. Proses mengubah gadis kecil menjadi mesin pembunuh yang dilakukan melalui pengendalian pikiran. Si pemegang kendali yaitu Dreykov, ia mampu mengubah fungsi otak para prajuritnya. Bahkan Dreykov bisa memaksa mereka untuk bunuh diri. Tentunya ini bukan suatu proses yang gampang. Yang menjadi pertanyaan kenapa si debu merah ini si Antidote bisa menghilangkan pengaruh pengendalian pikiran dengan begitu cepat. Para Widow termasuk Taskmaster bisa langsung sembuh jika terpapar dengan si debu merah ini. Terbuat dari apa sebenarnya si debu merah ini? Ajaib banget. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini memang harus dibikin spin-off dari film Black Widow ini yang dibintangi oleh Alexei dan Melina. Keenam, siapa yang pertama kali menciptakan obat penangkal pengendalian pikiran atau Antidote atau Red Dust ini? Tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul si debu merah ini. Yang kita tahu, obat penawar ini dikembangkan oleh mantan Black Widow, Widow tua seangkatan dengan Melina. Di penghujung film, Natasha menyuruh Melina untuk memperbanyak obat penawar itu demi membebaskan para Widow yang ada di seluruh dunia. Sayangnya, sampai film ini selesai, tidak terungkap siapa yang pertama kali menciptakan si debu ajaib ini. Ketujuh, kekuatan Taskmaster. Di penghujung film, identitas Taskmaster terungkap yaitu Antonia, anak Dreykov sendiri. Dreykov mengendalikan Antonia menggunakan microchip yang diletakkan di leher Antonia. Inilah plot twist paling menarik di film Black Widow ini. Pengungkapan identitas Antonia tidak memberikan penjelasan nyata tentang kekuatan Taskmaster. Secara sekilas, ketika berhadapan dengan Natasha, Dreykov mengatakan bahwa Antonia bisa meniru gerakan siapapun. Tetapi Dreykov tidak menjelaskan caranya. Apa microchip di Antonia ini yang membuat Antonia bisa meniru gerakan siapapun? Atau Antonia memang mempunyai bakat bisa meniru orang lain? Kalau kita merujuk pada komiknya, di komik Taskmaster memang mempunyai bakat bisa meniru gerakan orang lain. By the way, ngomong-ngomong, banyak fans Marvel yang kecewa dengan identitas Taskmaster ini. Apa kamu salah satunya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mungkin saja bisa jadi microchip yang ditanam ke Antonia ini membuat Antonia bisa meniru gerakan siapapun. 8. Bagaimana caranya Natasha melarikan diri dari konvoi Sekretaris Ross? Jika kamu baru pertama menonton film Black Widow ini, kamu akan bertanya apa yang terjadi selanjutnya, apa Ned ditangkap atau dia melarikan diri? Untungnya Kate Shortland yaitu direktur film Black Widow ini sudah memberi jawaban untuk yang satu ini. Sang direktur memang sengaja memotong adegan yang ini. Kate Shortland memang sengaja membuat penonton bertanya-tanya, apa Ned melarikan diri atau dirinya ditangkap? Menurut sang direktur, setelah Natasha habis-habisan bertarung menghancurkan Red Room,
Sepertinya tidak diperlukan lagi adegan pertarungan antara Natasha dan pihak pemerintah. Alasan inilah yang membuat Kate Shortland membiarkan penonton menebaknya sendiri. Tetapi betul juga kata si Kate ini, Natasha kan pasti capek, masa harus bertarung lagi? 9. Dimanakah Melina, Alexei, Yelena, dan para Widow? Kenapa tidak muncul dalam film Avengers Infinity War maupun di film Avengers Endgame dalam pertarungan melawan Thanos? Ini mungkin pertanyaan terbesar untuk film Black Widow ini. Mengingat plot film Black Widow ini terjadi sebelum Avengers Infinity War. Bisa dibilang pertarungan di kedua film Avengers ini melibatkan semua makhluk hidup melawan Thanos. Kemana perginya keluarga Natasha dan para Widow? Teori yang paling mendekati ketika keluarga Natasha berhasil menggulingkan Red Room. Alexei, Melina, dan Yelena dan para Widow pergi ke suatu tempat di mana Melina sibuk menduplikasi obat penawar itu dan Alexei mungkin juga membantu Melina. Sementara Yelena dan para Widow mungkin sibuk membebaskan para Widow yang tersebar di seluruh dunia, yang membuat keluarga Natasha ini tidak muncul dalam film Avengers Infinity War. Ini hanya teori ya, gengs. Lalu, kenapa keluarga Natasha ini tidak muncul dalam film Avengers Endgame? Ada dua pertanyaan di sini. Apa keluarga Natasha ini yaitu Alexei, Melina, dan Yelena terkena snap Thanos? Dan kalaupun kena snap Thanos, kenapa keluarga Natasha tidak ada dalam pertarungan sejuta umat melawan Thanos? Mungkin saja keluarga Natasha terkena snap Thanos yang membuat keluarga Natasha tidak ikut dalam time heist. Untuk alasan kenapa keluarga Natasha tidak ikut dalam pertarungan sejuta umat, mungkin saja Wong lupa menjemput keluarga Natasha karena sudah banyak orang yang dijemput dengan Wong. Dan sekali lagi, ini hanya teori ya, gengs. Waktu yang akan menjawab apa keluarga Natasha ini terkena snap Thanos atau tidak. 10. Siapa orang tua Natasha sebenarnya? Di pertengahan film, Natasha mengatakan bahwa dirinya dibuang dengan ibunya. Tetapi setelah bertemu Melina, Melina mengatakan Natasha bukanlah anak yang dibuang, melainkan Natasha sudah dipilih dari bayi. Bisa dibilang Natasha ini dijual ke Dreykov, yang kemudian karena naluri seorang ibu Natasha ingin mengambil Natasha kembali, yang kemudian membuat Dreykov harus membunuh ibu Natasha ini. Menariknya, dengan perkataan Melina ini, kita sebagai penonton malah semakin dibuat penasaran dengan identitas orang tua Natasha, karena tidak ada percakapan lebih lanjut tentang orang tua kandung Natasha ini. My mom abandoned me in the street like garbage. 11. Kapan Valentina Allegra de Fontaine kerjasama dengan Yelena? Untuk yang satu ini, jangankan mau dijawab, untuk berteori aja sulit ya kan? Untuk lebih detailnya, saya sudah membuat penjelasan tentang post credit scene film Black Widow ini. Link ada di deskripsi ya. Saya yakin masih banyak plot hole di film Black Widow ini yang tidak saya sebutkan. Kalau kamu menemukan salah satunya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi pembahasan film dari film Black Widow. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.